فبأي آلاء ربكما تكذبان. Orang yang patuh kepada Allah mengamalkan Al-Quran, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pernah bersedih hati. Kenapa harus saya takut miskin? Allah yang sesembah maha kaya. Kenapa harus takut sendiri? Allah maha memelihara. Kenapa saya takut sama penguasa? Allah maha kuasa. Jadi kalau sudah pada standar berpikir kita seperti itu, mungkin gak ibu stres? No. Oh iya ya, untuk apa saya stres? Macet orang lain jam yang sama macet. Oh rumah kebakaran seperti saya dulu. Rumah orang tidak ada yang terbakar. Karena apa? Nggak punya rumah. Suami ibu meninggal. Oh alhamdulillah ya masih ada meninggal. Orang tidak ada yang meninggal suami. Kenapa? Tidak pernah punya suami. Apanya yang mau meninggal? Pernah saya bu merasakan yang terburuk kalau bahasa kita ya bu. Rumah saya kebakaran, ijazah saya habis gosong. Rumah habis. Pernah saya alami itu. Kalau ujian saya lumayan dari Allah. Ibu tahu apa yang selamat? Rumah saya terbakar. Cuma 2 yang selamat. Al-Quran dengan sarung yang biasa saya pakai sholat. Meja habis jadi debu. Rumah hancur. Al-Quran saya terletak ke bawah dengan sarung yang biasa pakai sholat. Subhanallah wa bihamdih. Nggak tahu saya siapa yang mengambil Quran itu. Berebut karena dianggap ajimat. Kebakaran besar tidak terbakar. Bener bu pengalaman saya. Banjir besar rumah saya kena. Ternyata di balik musibah ada hikmah, ada koreksi, ada evaluasi, ada perbaikan. Jadi bu jangan takut sama musibah. Musibah itu sebenarnya nikmat. Di balik itu ada evaluasi dan koreksi. Ketika kita berdosa, kita sabar, dosa diampuni. Ketika kita sabar, iman kita meningkat. Jadi bu jangan lari dari musibah. Musibah itu sebenarnya nikmat, bukan malapetaka. Saya mengalami yang terburuk bu. Rumah kebakaran habis sudah saya dapatkan. Rumah saya banjir 5 hari, hampir tenggelam sudah saya dapatkan. Saya dihujat macam-macam. Dikatakan saya mencari dana untuk teroris Santoso di Poso. Ibu lihat kan di WA kan, bulan Ramadan kan. Nama saya masuk urutan ke-46 Ustadz yang harus diwaspadai, berbahaya. Tapi lihat sekarang, santai aja kok. Oh ternyata ya Allah, ujian itu nikmat. Ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan. Musibah itu membuat kita bahagia. Ketika kita jujur bisa mengkoreksi pribadi kita. Ada evaluasi bu, kenapa aku difitnah? Allah ingin menghapuskan dosa kita. Dosa saya pindah sama mereka, pahala mereka pindah sama saya. Enak kan bu? Kalau ibu mundur hancur, berhenti ibu mati. Hidup ini harus bergerak. Karena bergerak itulah makanya perlu iman. Di dalam pergerakan ada ujian, bisa musibah, bisa banjir, bisa kematian, bisa penyakit. Ibu nggak sangka penyakit saya 6 loh bu. Jam 3.03 lewat 15 pagi saya sudah keluar. Kadang jam 11 malam baru pulang. Padahal saya punya 6 penyakit. Tapi lihat wajah saya masih fresh kayak Aliando. Betul? Subhanallah. Kata kunci hanya satu. Berbaik sangka kepada Allah. Betul, berbaik sangka kepada Allah. Tidak mungkin Allah salah menurunkan takdir. Yang salah kita melihat takdir. Musibah tidak ada yang keliru. Yang keliru kita melihat musibah. Jadi yang kita perbaiki bukan merubah musibah, tapi merubah persepsi. Karena musibah tidak ada yang salah. Takdir tidak ada yang keliru. Karena takdir itu dari Allah. Tidak mungkin Allah keliru menurunkan takdir. Yang keliru kita memandang takdir. Berarti yang kita perbaiki kita, bukan yang di sana. Kenapa ada evaluasi bu? Karena kita punya Quran. Kita punya Allah. Makanya diberikan Allah 4. 1, diberikan otak untuk berpikir. 2, diberikan nafsu untuk motivator. Kemarin saya bahas di TV, besok makna dan peristiwa jam 8:30. Saya bahas kemarin. Di TV One, jam 9. Besok ya, makna dan peristiwa. Saya bahas ammarah. Kenapa Allah berikan marah? Kata Rasulullah, orang yang bisa menahan marah, meskipun dia bisa meledakkan kemarahannya, dan Allah akan memenuhi dirinya dengan keselamatan dan keimanan. Allahu Akbar. Saya ulangi ya bu. Jika kita pantas marah, tapi kita bisa menahan marah, kata Rasulullah,
Kalau bahasa hadisnya, bisa menumpahkan kemarahan itu, padahal dia mampu menumpahkan kemarahan itu, tapi dia menahan marah. Allah akan memenuhi dirinya dengan keselamatan dan iman. Besok setengah jam saya bahas, jam 9 besok di TV One, makna dan peristiwa. Sebenarnya mau diunggah ke YouTube, cuma nggak boleh ya. Ialah itu hak mereka kan. Subhanallah. Kenapa orang-orang kafir itu memusuhi Islam? Karena Islam agama yang hak. Kenapa mereka memfitnah kita? Karena kita agama mulia. Kenapa mereka ingin menjatuhkan kita? Karena kita tinggi. Kenapa mereka ingin menurunkan? Karena kita di atas. Orang kafir tidak pernah difitnah. Yahudi tidak pernah dikatakan teroris. Nasrani tidak pernah katakan teroris. Buddha di Myanmar tidak pernah katakan teroris. Yang teroris Muslim. Kenapa dituduh kita? Karena kita agama mulia agar kita hina. Kita agama tinggi agar kita rendah. Kita di atas agar kita jatuh. Itu target kafir. Jadi saya tidak heran dan tidak kaget. Itu kerjaan mereka. Tugas kita bukan mengomeli mereka, tapi menjelaskan kepada mereka bahwa Islam agama yang hak. Tolong jangan ganggu kami. Kalau mereka ganggu, Allah yang menghadapi. Lihat Israel sekarang dikepung api. Lihat Myanmar diturunkan gempa. Betul ya Bun? Terus ayat itu. Ayat berapa sekarang Mas? 8. Iya ayat 8. Apa kata Allah? Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membenci. Iya, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita baca ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau ibu merenungi bacaan ini, ibu menangis. Pesan ada 3. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Meskipun orang kafir benci, orang musyrik benci, orang munafik benci, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Tetap kita kembali ke jalan Allah. Allahu akbar, kan Allah maha besar. Jadi Allah perkenalkan 3 musuh utama kita sampai hari kiamat. Kafir, musyrik, dan munafik. Pasti memusuhi kita. Pasti. 2 kali setahun kita baca itu. Takbir Idul Fitri dan takbir Idul Adha. Malah Idul Adha 4 kali kita ucapkan sampai asar terakhir. Hari tasyrik. Betul kan? 1, 10, Zulhijjah, 11, 12, 13. Sampai asar kita masih bertakbir. Hari keempat Idul Adha. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Meskipun orang-orang kafir benci, orang munafik benci, orang musyrik benci, kita tetap kembali ke jalan Allah karena Allah maha besar dan harus kita besarkan. Subhanallah. Nah, bagaimana mereka melihat kita? Buka Al-Quran surat, bagaimana kita memandang mereka? Buka Al-Quran surat 9, 14 sampai 18. Waktu 10 menit lagi. Terakhir tengah 3 selesai. Masih ada saya ngisi lagi Bekasi ini, Bu. Hari ini jadwal saya padat merayap. Surat 9. Ayat 14 sampai 20. 14. 14 sampai 20. Ya. Ayat 14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dengan menolongmu dengan kemenangan atas mereka. Bu, disuruh apa, Bu? Perangi. Sekarang Ibu nggak bisa perang, Bu. Senjata dikuasai Amerika. Senjata kita dilucuti. Kita sudah mengadop demokrasi, HAM. Betul? Perangi mereka. Kita akan dimenangkan. Mana dalilnya, Bu? Surat 3 ayat 125. Buka Al-Quran. Surat 3 ayat 125. Jam itu terlambat 10 menit itu ya. Surat 3 ayat 125. Apa kata Allah, Mas? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Oh, kalau kamu sabar dan bertakwa diturunkan 5.000 malaikat. Kalaupun kamu diperangi dengan tiba-tiba, syaratnya apa? Sabar dan takwa. Ittaqullah. Berarti jawabannya hari ini. Kenapa kita kalah perang? Kenapa kita dikepung minoritas? Kenapa kita diejek orang minoritas? Karena kita belum bertakwa.
Enak kan logikanya? Kenapa kita kalah menghadapi minoritas? Karena kita belum bertakwa, kita belum sabar, kita belum ikhlas, kita belum berjuang. Ulangi Mas, jangan kencang, pelan-pelan aja Mas. Pelan aja gitu. Ulangi surat 3 ayat 125. 3125 tadi. 3125. Iya, ya, ulang. Cukup jika kamu bersabar dan bertakwa. Syaratnya apa, Bu? Sabar dan takwa. Sabar itu sebenarnya buah takwa. Kalau orang bertakwa pasti sabar. Kalau ada mengaku beriman tidak sabar, berarti imannya belum benar. Saya ulangi ya Bunda. Kenapa harus sabar? Karena dalam perang tidak boleh emosi. Dalam perang tidak boleh berlebihan. Dalam perang tidak boleh menzolimi. Kalau kita perang melawan orang kafir, tidak boleh diperangi anak kecil, wanita, menebang pohon yang sedang berbuah, mengganggu orang yang sedang beribadah, menganiaya orang sudah terbunuh, mengkorek mata musuh yang sudah mati. Haram. Islam itu kondisi perang saja pun santun, kondisi perang pun masih berakhlak, kondisi perang pun beretika. Seperti kasus di Ambon, Bu. Kalau ditemukan jenazahnya utuh, bagus, tapi meninggal, pasti Kristen. Karena Islam hanya membunuh, bukan menganiaya dan merusak. Tapi jika ditemukan jenazah yang mata dicongkel, maaf, kemaluannya dipotong, kupingnya hilang, berarti itu jenazah orang Islam. Jadi kondisi perang pun umat Islam itu masih santun. Dia masih berakhlak. Lihat kemarin. 2,3 juta umat Islam bangkit membela Al-Quran. Tidak ada satu polisi pun yang benjol. Tidak ada kaca yang pecah, tidak ada ruko yang rusak, tidak ada Cina yang dibunuh, tidak ada bahasa yang kasar. Kondisi marah pun umat Islam menjaga diri. Makanya dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, bersabda, orang yang berani dan kuat itu bukan orang yang bisa menaklukkan musuh ketika bergulat. Orang yang berani dan kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Itulah orang beriman. Itu hadis dari Imam Ahmad. Jadi kita kemarin 2,3 juta, maaf, seandainya kita melakukan anarkis, Jakarta hancur itu, betul? Toko habis, Jalan Tamrin Sudirman menjadi lautan api kalau umat Islam emosi. Tapi luar biasa Islam itu. Ibu lihat kemarin di patung kuda itu. Dari patung kuda ya sampai Kementerian Perhubungan, minimal 500 juta manusia dipadati jalan itu. Begitu ada tembakan setelah sholat Isya, teori psikologi itu sudah panik. Orang panik sudah tidak teratur. Orang panik menyelamatkan diri sendiri. Minimal 1000-2000 pasti mati terinjak-injak seperti di Mina. Ingat nggak peristiwa Mina? Tapi Allah takdirkan ratusan ribu umat Islam tidak ada satupun mati terinjak-injak. Allah berikan ketenangan jiwa ke mereka. Allah tidak berikan kepanikan kepada mereka. Kemarin Allah sangat berpihak terhadap kita itu. Logika saya, Bu, minimal 10.000 mati itu. Karena yang bangkit 2 juta. Lihat peristiwa Mina. 600 lebih yang mati terinjak-injak, panik. Tapi kemarin subhanallah, masya Allah, tidak ada yang panik. Pulang bubar, kata pimpinan. Pulang pelan-pelan. Mundur, mundur. Allahu Akbar. Apa mungkin Habib Rizik bisa menggerakkan hati mereka? Apa mungkin Bakhtiar Nasir bisa menggerakkan orang Medan 2000 km? Apa mungkin Agim bisa menghalau mereka? Tidak. Semua karena perintah Allah. Allah yang menggerakkan hati mereka.